Kita lanjutkan pada sesi yang kedua untuk latihan ujian sekolahnya. Latihan ujian sekolah yang kedua ini saya ambilkan dari materi tingkat 11. Banyak orang percaya akan yang dikatakan oleh Petrus, lalu mereka dibaptis. Kehidupan jemaat gereja perdana sangat indah dan mengesankan. Ini kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47. Rumusan model kehidupan mereka ini adalah umat tekun berkelompok dan berdoa serta peduli pada yang miskin atau berkekurangan. Dalam hal kesucian atau kekudusan, yang pokok bukanlah bentuk pelaksanaannya, melainkan sikap dasarnya. Secara pasti gereja bersifat kudus karena dilatar belakangi oleh sumber, tujuan, dan jiwa dari gereja berasal itu adalah kudus, yaitu Kristus sendiri. Sumbernya Kristus, tujuannya Kristus, jiwa dari gereja Kristus. Ya, ini maka adalah kudus karena Kristus adalah kudus. Corak kepemimpinan di dalam gereja Katolik merupakan panggilan khusus. Ini salah satunya panggilan khusus. Juga bersifat mengabdi dan melayani dalam arti semurni-murninya. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Hierarki berasal dari Tuhan sendiri, maka tidak dapat dihapus oleh manusia. Kelompok sakramen penyembuh atau kelompok sakramen penyembuhan apa saja? Yaitu tobat dan pengurapan orang sakit. Sakramen inisiasi atau sakramen legitimasi atau izin apa saja? Baptis, ekaristi, dan krisma. Sakramen panggilan atau pelayanan hidup yaitu perkawinan dan imamat. Jadi dikelompokkan dalam 3, yaitu sakramen penyembuhan, tobat dan pengurapan orang sakit, sakramen inisiasi, baptis, ekaristi, dan krisma, dan sakramen panggilan yaitu perkawinan dan imamat. Matius bab 28 ayat 20. Isinya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Makna kutipan Injil ini di dalam tugas pewartaan dan hidup kita sehari-hari adalah Yesus selalu menyertai kita, maka kita tidak perlu takut. Berdasarkan pengalaman, gereja juga mewartakan Injil kepada dunia. Dengan demikian, gereja mewartakan Injilnya dengan cara kesaksian hidup dan perkataan. Berkaitan dengan ciri pelayanan gereja ini dikatakan bahwa gereja tidak boleh berbangga diri, tetapi tetap melihat dirinya sebagai hamba yang tidak berguna. Lihat Lukas bab 17 ayat 10. Sehubungan dengan teks kitab suci ini, kita dapat merumuskan bahwa salah satu ciri dari pelayanan gereja adalah selalu rendah hati. Ajaran sosial gereja di dalam dunia modern berawal dari tahun 1891 ketika Paus Leo ke-13 mengeluarkan ensiklik Rerum Novarum. Paus menyatakan 3 fakta atau 3 faktor kunci yang mendasari kehidupan ekonomi, yaitu para pekerja, yang kedua modal, dan yang ketiga negara. Orang miskin dan yang tidak berdaya mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Maka hak asasi pertama-tama harus diperjuangkan untuk orang yang lemah dan tidak berdaya di dalam masyarakat. Dasar perjuangan yang sesuai dengan ajaran kitab suci Perjanjian Lama adalah seperti berikut ini. Misalnya adalah semua manusia adalah citra Allah. Ini dasarnya. Jadi tidak boleh ada pembedaan miskin tidak kaya, diperjuangkan. Enggak.
Ini contoh kasus. Ica adalah seorang gadis SMK kelas 2. Pada saat dia PKL di sebuah hotel Yogyakarta, diperkosa oleh segerombolan pemuda mabuk yang tidak dikenal. Pada akhirnya dia hamil 2 bulan. Dia bingung, perbuatan itu tidak atas kehendaknya, tidak berani menyampaikan pada orang tuanya, karena ibunya penderita jantung lemah. Kenapa? Kalau terkejut mendengar sesuatu, bisa jadi ibunya tidak tertolong dan bablas. Ica ini juga takut dikeluarkan dari sekolah, sehingga dia bertekad untuk mengaborsi kandungannya. Bagaimana pendapatmu sebagai umat Katolik? Harus melarang, karena di dalam ajaran Katolik, kehidupan sejak saat pembuahan itu harus dilindungi. Kasus kedua, Nikolaus mengajukan permohonan eutanasia untuk istrinya yang bernama Yunda ke pengadilan. Mengapa? Karena semenjak operasi sesar, Yunda sudah 3 bulan koma dan tidak ada pengharapan untuk sembuh. Padahal Nikolaus sudah kehabisan biaya untuk berobat. Nah, pendapatmu sebagai umat Katolik, tindakan Nikolaus yang tepat sebenarnya apa? Ya, harusnya kita melarang. Karena hanya Tuhan yang berhak memberi dan mengambil hidup. Ingat, eutanasia adalah kematian yang mudah. Ya, karena sudah kehabisan biaya, Nikolaus ingin, waduh dok, ini disuntik aja biar mati. Ini sama dengan membunuh. Umat Katolik, gereja Kristiani tidak merestuinya. Tindakan yang tidak membunuh orang lain, ya, tidak membunuh orang lain, tetapi digolongkan sama dengan tindakan membunuh menurut ajaran Yesus. Tindakan apa? Yaitu membuang sesama dari persaudaraan manusia. Ini sesi yang kedua.